Apa nawa itu yang ingin Bapak tentang kota kebanggaan kita ini apa? Oke, saya kira pertemuan kita hari ini adalah pada momentum 1 bulan ke depan dengan Pak Wakil Insinyur Haji Arwin Siregar kami akan mengakhiri masa jabatan 28 September 2023. Hari ini kita berada di 27 Agustus ya, jadi persis 1 bulan ke depan. Saya tidak ingin mengumbar apa yang kita lakukan 5 tahun ini. Silakan sajalah, silakan sajalah rakyat yang menilai kan. Tetapi yang selalu saya ingatkan diri saya bahwa saya adalah seperti Anda tadi, sekolah di Sidimpuan dulu, hidup di Padang Sidimpuan, memahami kultur Angkola, berinteraksi di tanah Angkola ini, saya pun Mandailing, Pak. Maka saya sampaikan dan saya ingatkan diri saya, kendati pun nanti sudah mengakhiri masa jabatan, akan tetap tinggal di Padang Sidimpuan sampai di akhir hayat. Kemudian Pak Arwin juga asli orang Angkola, tentu tidak akan keluar dari Padang Sidimpuan. Dan kami sudah berkomitmen tidak akan pernah berhenti mencintai kota ini. Hanya itu nawa itunya, tidak panjang-panjang. Kalau mencintai kota ini tidak pernah kita berhenti, tentu apapun posisi kita, kita akan memberi kontribusi sesuai dengan kapasitas dan posisi kita masing-masing. Sederhana saja seperti itu. Tetap kompak dengan Pak Wakil nih, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Biasanya pecah kongsi di ujung. Tidak ada makna jabatan ini kalau hanya akhirnya umpamanya memisahkan kita dengan Pak Arwin yang sudah 10 belasan tahun sebelumnya sudah bersahabat. Gara-gara 5 tahun hanya sedikit loh Pak dari semua di daerah-daerah lain itu di ujung biasanya pecah ini enggak ya? Enggak. Dari kantor Wali Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita mengundang bintang tamu Bapak Irsan Effendi Nasution, Wali Kota Padang Sidimpuan yang identik dengan Kota Salak. Karena ini terkait Kota Salak, kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal Salak. Terima kasih Pak Wali Kota sudah bersedia hadir di bincang tipis-tipis. Oke, terima kasih. Pak Wali, Sidimpuan itu kan identik dengan Kota Salak. Bagaimana Bapak agar Salak yang menjadi ikon ini bisa juga sekaligus menjadi kebanggaan? Silakan iris tipis-tipis dulu Pak Wali. Oke, baik. Padang Sidimpuan memang dikenal dengan Kota Salak, tetapi juga bagi kita sesungguhnya juga ini kita kenal dengan kota pendidikan. Tapi terkait dengan Salak karena sudah lama dinobatkan sebagai Kota Salak, kita ketahui bersama tentu Padang Sidimpuan kan dahulunya adalah ibu kota Tapanuli Selatan. Jadi cerita Kota Salak ini sudah zaman sudah dahulu kali lah. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini kendati pun sudah menjadi kota otonom, identik sebagai Kota Salak juga itu tetap menjadi sebutan untuk kota ini. Sampai dengan saat ini di Padang Sidimpuan sesungguhnya masih lebih 3.000 hektar jumlah lahan salak di Padang Sidimpuan. Tetapi tentu masih lebih tinggi di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengelilingi Kota Padang Sidimpuan. Tapi karena pasarnya ada di Kota Padang Sidimpuan, maka masuk ke sini juga. Masuk ke Padang Sidimpuan, walaupun daya dukungnya lebih luas di Tapanuli Selatan dibanding di Kota Sidimpuan, tetapi alhamdulillah identik Kota Salak itu tetap melekat di Padang Sidimpuan. Hari ini memang komoditi salak ini bagi warga Padang Sidimpuan menjadi oleh-oleh khas yang dibawa ke berbagai daerah. Sampai saat ini kalau hasil identifikasi kita
itu puluhan truk, belasan truk setiap hari itu masih berangkat ke Jambi, Pekanbaru, Sumatera Barat, Aceh, Kota Medan, kota-kota di sekitar Sumatera Utara umpamanya, Kisaran, Rantau Prapat, Siantar, dan seterusnya. Sampai hari ini masih dikirim dari Padang Sidimpuan. Kemudian produk turunannya, alhamdulillah, kita juga sudah mengenal yang namanya bolu salak. Oh, sekarang udah ada nilai tambah ada. Ini produk dulu turunannya kan. Jadi jangan cuma buat Ya tidak hanya buahnya kan. Iya, betul Pak Wali. Kemudian kita kenal dengan kurma salak. Kurma salak, ini kurmanya ini. Ya, keripik salak ada. Kemudian sirup salak juga sudah ada. Oh, karena varietas kurma kan sama dengan salak ini ya kan? Iya. Tetapi memang pasarnya masih sangat terbatas. Tetapi di hari-hari tertentu ada rumah produk olahan salak kita di Padang Sidimpuan yang dikelola oleh kelompok di Desa Lembah Lubuk Raya. Kalau di hari-hari tertentu memang mereka tidak bisa melayani permintaan, tetapi manajemennya sudah semakin baik. Itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita resmikan. Di rumah olahan salak ini, itu tadi produk-produknya. Ada kurma salak, ada keripik salak, ada dodol salak, ada macam-macam di situ yang sudah menjadi produk turunannya. Yang sudah lebih lebih familiar, itulah yang kita kenal dengan bolu salak, yang pusatnya ada di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan. Kita kembali ke budidaya dulu, Pak Wali. Ya. Bagaimana agar petani ini berbudayanya juga semacam korporasi, tidak seperti lagi individu, karena akan dilindas zaman nanti. Bagaimana Pak Wali agar para pelaku petani salak ini bisa seperti korporasi gitu, ataupun membentuk seperti kelompok atau seperti apa Pak Wali? Memang kalau klaster perluasan untuk budidaya salak di Padang Sidimpuan sepertinya itu sesuatu yang sudah berat untuk dilakukan karena keterbatasan lahan. Bahkan sesungguhnya yang terjadi memang betul justru pengurangan lahan yang dulunya salak, kemudian masyarakat mengganti jenis komoditi budidayanya. Ini memang menjadi tantangan tersendiri. Apalagi harus kita akui secara jujur memang nilai jual salak ini belum bisa kita dorong sehingga dia menjadi lebih kompetitif. Tetapi sesungguhnya ini juga problem yang kadang-kadang ada faktor kebutuhan di petaninya dan ada faktor permintaan. Kalau ke Aceh, kalau manis tidak akan disukai di Aceh. Jadi mereka mintanya yang salaknya tidak terlalu manis, ada asam-asamnya, karena jenis itulah yang mereka minta dari Aceh. Tetapi kalau ke Sumatera Barat, mereka minta yang kualitasnya sudah manis. Tentu dia masa panennya akan lebih panjang dibanding dengan permintaan ke Aceh. Tetapi kemudian kebutuhan petani salak itu juga kadang-kadang untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan ini, kadang-kadang ada kelompok yang sudah memanen sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini terus kita dorong dari sisi kualitas. Kemudian bagaimana tantangan mempertahankan existing yang ada hari ini? Tentu kita terus berupaya melalui Dinas Pertanian kita di Padang Sidimpuan, kelompok tani yang ada di Padang Sidimpuan, untuk alih fungsi kebun salak ini ke komoditi yang lain itu bisa kita atur melalui regulasi, apakah di tingkat desa, apakah di tingkat kota. Ini masih dalam kajian kita untuk menjaga kebun salak existing yang ada hari ini. Kalaupun memang tidak bisa kita hindari terjadi alih fungsi itu, tetapi tentu kita harapkan ada kawasan yang pada saatnya nanti kita lindungi dengan peraturan sehingga tidak bisa dilakukan pengalihan fungsi tanpa izin dan persetujuan pemerintah. Saya masuk ke pokok persoalan dulu ya Pak Wali. Ada suatu daerah dulu Pak sangat unggul dengan kelapanya. Lama-lama kelapanya menua, produktivitasnya ini lama-lama hilang itu. Saya nggak sebut nama daerahnya, Pak. Akhirnya kelapanya punah.
Kita nggak mau salak seperti aja tua salak yang itu terus tanpa ada namanya penelitian peremajaan, sehingga suatu saat tua nggak produktif lagi, lama-lama eksistensinya hilang kan gitu. Itu gimana? Iris tipis-tipis dulu Pak Wali. Insya Allah kondisi itu tidak akan terjadi pada selingkuhan. Kenapa saya sampaikan seperti coba itu? argumentasinya dulu Pak Wali. Yang pertama, existing salak yang hari ini kita miliki ada di Kecamatan Padang Sidimpuan Hutain Baru, di Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu, dan di Kecamatan Padang Sidimpuan Batuna 2 sebagiannya. Ya. Di 3 kecamatan ini, existing yang kita miliki itu hari ini bagi warga, petani pemilik lahan salak itu di sana, ini menjadi sumber pendapatan keluarga yang andalan dia, Pak. Yang sangat andalan. Jadi saya dari sisi analisis kita lah, saya yakin 20 tahun ke depan masih bisa kita pertahankan. Maka hari ini memang kita sudah harus berpikir bagaimana melindungi itu dengan regulasi yang kita bangun dengan kesepakatan di daerah. Untuk jangka panjangnya itu yang harus kita lakukan. Tetapi untuk jangka pendek, karena saya sering keliling, bertemu dengan petaninya, saya melihat sendiri itu menjadi kebutuhan mereka, saya yakin itu masih bisa kita pertahankan. Satu lagi nih Pak Wali, soal tadi tren daripada olahan itu, nilai tambah si petani dapat, nilai tambah aturan salak didapat Rp10 dengan ranya nilai tambah bisa menjadi Rp50, seperti bolu salak, sirup salak, kurma salak. Tadi itu ini gimana Pak Wali supaya ini tren? Sebenarnya untuk rumah produk olahan salak kita di Padang Sidimpuan, sasaran pertamanya bukan pada kualitas salak yang masih bisa dipasarkan, tetapi justru pada kualitas salak yang tidak punya nilai ekonomi. Ketika petani panen, ketika dipanen, kalau kemudian terbuka dia ketika dipanen, maka itu tidak mungkin dipasarkan. Kalau terbuka nanti dia ketika dipanen, karena panennya itu kan masih tradisional kan, pakai parang panennya kan. Maka sebenarnya yang kita harapkan di olahan salak ini adalah jenis seperti itulah yang akan mereka tampung, karena itu tidak punya nilai ekonomi lagi. Pasti nanti hanya untuk konsumsi keluarga atau bahkan terbuang begitu saja. Yang kita harapkan di rumah olahan salak yang kategori itu sebenarnya yang menjadi bahan baku mereka. Selebihnya itu tetap dipasarkan. Betul. Karena itu, kalau umpamanya terjadi kekurangan, maka tentu kalau dia ke olahan salak, nilai ekonominya akan semakin baik, semakin tinggi. Karena itulah kita berharap sebenarnya akan terus tumbuh dan berkembang produk-produk turunan dari salak ini. Tetapi tidak mudah mencari investor yang betul-betul fokus menggeluti ini, padahal kita sudah beberapa kali sampaikan kepada para calon investor, silakan riset di Padang Sidimpuan, lakukan penelitian, lihat seperti apa peluang pasarnya untuk produk turunan dari buah salak itu. Dan dari sisi pemerintah, kalau ada yang berminat, tentu kita akan support, permudah izin, kemudian akan menyambungkan dengan kelompok-kelompok petani salak di Padang Sidimpuan. Intervensi Pemko untuk mereka secara ini apa Pak Wali? Dunia salak ini, petani salak. Ya, ke sektor salak. Intervensi kita pastilah, umpamanya kalau teman-teman berangkat ke luar kota atau kita kedatangan tamu, maka pastilah salak ini menjadi andalan, menjadi oleh-oleh dari Padang Sidimpuan. Toko dari pusat. Iya, betul. Antara lain itu. Yang kedua tentu kita terus mengedukasi petani agar lahan mereka, panen dari buah salak itu sendiri bisa tetap mempertahankan kualitas. Edukasi, itu tetap kita lakukan. Ya, itu menarik karena Bapak tadi menyebut ada kata edukasi, maka selain kota salak, Sidimpuan juga kota pendidikan. Iya, betul. Kita kembali ke SDM dulu nih. Iya. Pak, dulu kan saya aja sini orang Padang Bolak, Pak.
Itu sekolahnya tuh Sidimpuan, mulai dari tahun 70-an gitu kan. Kalau sekolah Sidimpuan, terutama udah pada tingkat SLTA ke atas. Nah, gimana Pak Wali soal pendidikan di Kota Sidimpuan agar tetap menjadi, ini kan pusat peradaban di Tapanuli bagian selatan. Silakan iris tipis-tipis dulu Pak Wali. Baik, saya kira di Tapanuli bagian selatan, fakta yang ada hari ini bahwa memang Sidimpuan sebagai pusat epicentrum di Tapanuli bagian selatan, pusat pertumbuhan peradaban, pusat pendidikan di Tapanuli bagian selatan, alhamdulillah sampai hari ini masih menjadi sesuatu yang fakta kemudian harus kita pertahankan karena sumber daya alam yang sangat terbatas. Itu menjadi komitmen kita di Kota Padang Sidimpuan. Kalau kita hitung betul, sebenarnya setelah Kota Medan, dari 33 kabupaten di Sumatera Utara, Padang Sidimpuan adalah kota dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak. Ya. Kita alhamdulillah hari ini sudah punya salah satu universitas Islam negeri di Kota Padang Sidimpuan. Yang mulai dari STAIN jadi IAIN dan alhamdulillah hari ini sudah menjadi UIN. Kemudian kita punya beberapa universitas, ada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Universitas Geraha Nusantara, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, sebutannya Tapanuli Selatan tetapi adanya di Padang Sidimpuan. Dan ada juga satu lagi Universitas Auparoihan. Banyak sesungguhnya di Padang Sidimpuan. Dan alumninya juga banyak yang jenderal, banyak yang anggota DPR, banyak yang pejabat ya Pak. Itu yang mau saya sampaikan. Alhamdulillah Padang Sidimpuan yang kita kenal dari dulu sebagai kota pendidikan, sebagaimana tadi Anda juga menyampaikan, dulu bersekolah di Padang Sidimpuan, sama kita ini juga dulu bersekolah di Padang Sidimpuan. Mengenal kultur Padang Sidimpuan, memahami budaya Padang Sidimpuan, dan kita tumbuh bersama di kota ini. Alhamdulillah, kita tentu mengenal lah banyak tokoh-tokoh besar yang lahir, bersekolah, dan akhirnya menjadi tokoh, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Hari ini, beberapa SD kita, beberapa SMP, beberapa SMA itu memang sudah menjadi beberapa sekolah unggulan di Padang Sidimpuan. Di Padang Sidimpuan banyak tumbuh sekolah-sekolah berbasis Islam di Padang Sidimpuan. Kayak Islam terpadu gitu udah mulai. Ya, sekolah Islam terpadu. Udah mulai bagus. Ya, udah mulai bagus di Padang Jadi Sidimpuan. dia cerdas tapi berakhlak mulia gitu ya. Betul Pak Wali. Ini cita-cita. Ada kita kenal dengan Yayasan Perguruan Nurul Ilmi, ada Bunaiyah, Ilmi terkenal itu ya. Ada Darul Hasan, kemudian ada Perguruan Sari Putra, ada Perguruan Kusuma Indah, dan segala macam. Jadi cerdas tapi cerdas dan berakhlak mulia. Iya, gitu betul. Ya. Tetapi kemudian ini menjadi lebih kompetitif. Pertumbuhan sekolah-sekolah swasta ini, kemudian sekolah-sekolah negeri kita akhirnya terjadi kompetisi. Tentu masing-masing satuan pendidikan harus menampilkan keunggulan masing-masing. Sehingga alhamdulillah SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 6 kan, sampai seterusnya di Padang Sidimpuan masing-masing tentu akan berkompetisi menjaga dan menginisiasi keunggulan masing-masing agar bisa bersaing dengan tumbuhnya sekolah-sekolah swasta yang tentu lebih terjaga kualitasnya di Padang Sidimpuan. Kalau kemudian kita seluruhnya pihak berkontribusi menjaga sekolah-sekolah yang kita miliki di Padang Sidimpuan, mulai dari tingkat TK-nya, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu, kita yakin Padang Sidimpuan sebagai kota pendidikan itu masih terus menjadi harapan dan daya dukung untuk kota ini. Pak, saya Sidimpuan ini kondusif, bagaimana Bapak menjaga kondusif saya kan supaya udah bagus banget sekali kan, supaya nggak keterangan tawuran, kenakalan remaja, ini bagus ini Pak, jangan sampai ini ya Pak, intervensi yang Bapak lakukan agar tetap kondusif dan suasana nyaman dalam hal menempuh pendidikan itu Pak. Yang pertama memang pastilah sebagai kota yang menjadi pusat pertumbuhan peradaban dibanding dengan tetangga kita, katakanlah yang sudah mekar. Padang Lawas Utara, di Gunung Tua, Mandailing Natal di Banyabungan, Tapanuli Selatan yang dulunya induk, sekarang di Sipirok, Padang Lawas yang ada di Sibuhuan. Dibanding dengan Padang Sidimpuan, pastilah
Sidimpuan ini lebih dinamis. Betul. Dinamika masyarakatnya juga pasti lebih tinggi karena kota memang kan tentu pusat pertumbuhan kecerdasan masyarakatnya, perdagangannya, kepeduliannya, kemudian di dunia hari ini yang tanpa batas, dunia yang hari ini terus berubah, perkembangan sosial media yang begitu liberal, tentu bagi kita sebagai pelayan di Kota Padang Sidimpuan, tentu harus bisa secara cermat melihat dan memotret seluruh perkembangan itu, kaitannya dengan dunia pendidikan tadi, kaitannya dengan kota perdagangan, yang kita sebut kota salak. Bagaimana pertumbuhan ekonominya terjaga, bagaimana kearifan lokalnya juga tetap bisa kami lestarikan di Padang Sidimpuan. Ketenangan menempuh pendidikannya juga terjaga. Keamanan dan ketentraman di Padang Sidimpuan. Tentu itu menjadi concern kita semua karena bagi kita tentu kelebihan kota ini, pertumbuhan kota ini hanya akan terjadi apabila masyarakat yang berkunjung, apakah untuk keperluan pendidikan, keperluan belanja, dan lain-lain di Padang Sidimpuan, pertumbuhan ekonominya akan tumbuh. Kalau aman dan nyaman dia. Iya betul, seperti itu. Kalau mereka merasa nyaman terlayani di kota ini. Iya, nikmat dia datang. Dengan menyadari itu tentu pemerintah Kota Padang Sidimpuan, kami juga tidak bisa bekerja sendirian. Maka koordinasi dengan TNI, dengan Polri, Forkopimda ya Pak? Forkopimda, pemangku kepentingan yang lain, teman-teman KNPI, organisasi pemuda, majelis ulama, ormas keagamaan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan seterusnya, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena kita kota ini adalah kota plural, ada juga saudara-saudara kita yang unsur Kristiani, GKPA, HKBP, dan seterusnya tentu harus kita pemerintah menjaga dan menempatkan diri pada posisi yang sama sehingga seluruhnya merasa bahwa ayo sama-sama kota ini kita jaga, bareng-bareng kita bangun, bareng-bareng kita jaga suasana kondusivitasnya, kamtibmasnya, kenyamanannya. Pasti seperti itu yang kita lakukan. Betul, Pak Wali. Sekarang saya beralih sedikit dulu. Karena tadi Bapak menyebutkan pusat peradaban. Ya, betul. Jadi sorot mata itu agak fokus dia dibanding daerah lain. Jadi sendok jatuh pun di sini kedengaran sampai kemana-mana. Ya. Kalau ada hal, apalagi sebutnya bad news is news. Gimana Bapak? Kayak kemarin saya lihat, kayak stadion itu saya di Jakarta. Stadion Naposo waktu Paskibraka itu ya kan. Itu loh sedikit dulu lah Pak. Saya biar media saya juga dapat sedikit. Tapi bukan pada sisi ininya Pak ya. Agar ke depannya ini, bagaimana Bapak menjawab kritik karena ini menjadi pusat tadi itu. Gimana Pak Wali ini ya? Saya akan happy saja mendengar apapun koreksi, kritik, masukan, saran yang disampaikan siapapun. Tidak ada masalah bagi kita. Karena itu sudah menjadi tunangan sebagai pelayan ya, sebagai pemimpin dan seterusnya. Itu resiko kan. Kalau kita lebih spesifik terhadap kejadian teman-teman anak-anak kita paskibraka di HUT RI ke-78 17 Agustus yang lalu, sebenarnya kita hanya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagi kita tentu apa yang terjadi di tanggal 17 itu menurut kita adalah justru momentum yang menambah tantangan bagi anak-anak paskibra untuk menunaikan tugasnya. Tetapi kalau ada yang melihat dari sudut pandang perspektif, seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan stadion itu juga sah-sah saja. Kan tidak ada masalah di situ. Tidak perlu kita perdebatkan. Demokrasi itu. ya Pak Wali ya? Iya, ini hanya soal perspektif. Kan? Saya happy saja menanggapi itu, makanya saya jelaskan apa adanya. Memang di malam itu hujan deras di Padang Sidimpuan. Saya kira itu fakta yang nggak bisa kita bantah. Bahkan kami ketika akan ke upacara renungan suci di jam 00, baru hujan itu mulai reda. Kami renungan suci waktu itu bahkan masih rintik-rintik hujan. Begitu kami selesai, hujannya tidak berhenti sampai pagi. Saya lewat stadion, sudah saya bayangkan akan seperti itu. Tapi saya hakul yakin saja, kalau besok pagi tanpa
tanpa ada antisipasi sebelumnya, pastilah anak-anak besok akan berhadapan-hadapan dengan lumpur. Tapi karena saya yakin keadaan ini juga menjadi momentum penambah tantangan untuk anak-anak Paskibra, kita tidak melakukan apa-apa. Bukan kita tidak perkirakan akan terjadi seperti itu. Terima kasih Pak Wali. Ya, Saya pikir tadi seperti Bapak itu. marah kalau saya tanya itu. Adalah, itu sudah kita jelaskan. Tadi kawan saya wanti-wanti jangan tanya itu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kan jadi terima kasih. Nggak ada masalah. Bagus. Saya pikir tadi Bapak marah kalau saya tanya. Enggak ya. Jadi saya bikin kut nanti nih Pak. Terakhir nih Pak. Iya. Apa nawa itu? Karena itu bahasa pikirnya kan sengaja. Kalau bahasa kerennya obsesi, kalau bahasa akademisnya visi misi terlalu inilah formalnya ke depan yang apa nawa itu yang ingin Bapak tentang kota kebanggaan kita ini apa? Oke. Saya kira pertemuan kita hari ini adalah pada momentum 1 bulan ke depan dengan Pak Wakil Insinyur Haji Arwin Siregar, kami akan mengakhiri masa jabatan 28 September 2023. Hari ini kita berada di 27 Agustus ya, jadi persis 1 bulan ke depan. Saya tidak ingin mengumbar apa yang kita lakukan 5 tahun ini. Silakan sajalah, silakan sajalah rakyat yang menilai kan. Tetapi yang selalu saya ingatkan diri saya bahwa saya adalah seperti Anda tadi, sekolah di Sidimpuan dulu, hidup di Padang Sidimpuan, memahami kultur Angkola, berinteraksi di tanah Angkola ini, saya pun Mandailing, Pak. Maka saya sampaikan dan saya ingatkan diri saya, kendati pun nanti sudah mengakhiri masa jabatan, akan tetap tinggal di Padang Sidimpuan sampai di akhir hayat. Kemudian Pak Arwin juga asli orang Angkola, tentu tidak akan keluar dari Padang Sidimpuan. Dan kami sudah berkomitmen tidak akan pernah berhenti mencintai kota ini. Hanya itu nawaitunya, tidak panjang-panjang. Kalau mencintai kota ini tidak pernah kita berhenti, tentu apapun posisi kita akan memberi kontribusi sesuai dengan kapasitas dan posisi kita masing-masing. Sederhana saja seperti. Tetap kompak dengan Pak Wakil nih Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Biasanya pecah kongsi di ujung. Tidak ada makna jabatan ini kalau hanya akhirnya umpamanya memisahkan kita dengan Pak Arwin yang sudah 10 tahun sebelumnya sudah bersahabat. Gara-gara 5 tahun hanya sedikit loh Pak dari semua di daerah-daerah lain itu di ujung biasanya pecah ini enggak ya? Demikian bincang tipis-tipis dengan Bang Irsyad Effendi Nasution. Sampai bertemu kembali.